Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Para pemain jangan takut gabung ke Chelsea. Frank Lampard membesut Chelsea hingga akhir musim ini dan akan digantikan pelatih baru. The Blues masih mencari juru taktik potensial yang akan didatangkan ke Stamford Bridge. Perombakan skuad disinyalir bakal terjadi di Chelsea demi menatap musim depan. Lampard meyakinkan pemain manapun yang tidak ragu ketika nantinya bergabung ke Chelsea. Dia percaya diri Chelsea bangkit di musim depan. Madrid akan simpan tenaga lawan Getafe demi Manchester City. Real Madrid akan menghadapi Getafe sebelum melakoni laga krusial kontra Manchester City. Carlo Ancelotti menegaskan Madrid akan menurunkan tim yang kompetitif. Carlo Ancelotti mengungkapkan Karim Benzema, David Alaba, dan Rodrigo diragukan bisa merumput. Namun kiper Thibaut Courtois dan Vinicius Junior tetap akan dimainkan meskipun ada sedikit perubahan. Jordan Pickford jadi opsi darurat kiper utama Manchester United. MU ngebet untuk mengincar kembali Pickford. Pemain berusia 29 tahun itu pun sudah dapat lampu hijau dari manajer Erik ten Hag untuk diboyong ke Old Trafford. Namun situasinya sekarang, Pickford baru saja menerima kontrak baru pada Februari 2023 lalu. Ia seharusnya bertahan di Goodison Park hingga 2027. Laporan Daily Star menegaskan minat MU tidak akan redup dengan fakta tersebut. Mereka masih akan coba mengejar Pickford. Tottenham tak lagi buru Julian Nagelsmann. Tottenham Hotspur masih melanjutkan perburuan manajer baru untuk musim 2023-2024. Namun, Spurs dilaporkan tidak lagi berminat terhadap Julian Nagelsmann. Meski punya respek besar terhadap Nagelsmann, Spurs tidak akan bertemu atau mewawancarai si pelatih dan dia bukan lagi kandidat untuk menggantikan Antonio Conte. Darwin Núñez diperingatkan mantan agennya. Mantan agen Darwin Núñez, Edgardo La Salvia, sakit hati betul dengan striker Liverpool itu. La Salvia memperingatkan Núñez dengan menyebut-nyebut karma. Penyerang berusia 23 tahun itu memutuskan tidak lagi membutuhkan La Salvia dan bergabung dengan Gestrifute, perusahaan milik superagen Jorge Mendes. La Salvia mengaku sangat terluka dengan perlakuan Darwin Núñez terhadap dirinya. Selangkah lagi, Marcelo Bielsa akan ditunjuk sebagai nahkoda anyar timnas Uruguay. Marcelo Bielsa tampaknya akan segera kembali ke pinggir lapangan dalam waktu dekat. Ex-pelatih Leeds United itu dikabarkan telah setuju untuk menjadi pelatih baru timnas Uruguay. Menurut Mundo Deportivo, pelatih berusia 67 tahun ini akan tiba di Montevideo pada akhir pekan ini untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Joao Felix maunya tetap main di Liga Inggris tetapi belum pasti di Chelsea. Joao Felix menikmati setengah musim pertamanya mencicipi Liga Inggris. Penyerang Chelsea ini pun berkenan untuk bisa menetap lebih lama di Inggris. Keinginan sang pemain berkarir di Liga Inggris itu dilaporkan oleh media asal Spanyol. Felix merasa berkarir di Liga Inggris akan jadi pilihan terbaiknya. Laporan tersebut menjelaskan keinginan Felix bukan berarti jadi kode bahwa dirinya ingin bertahan di Chelsea. Justru sebaliknya, ia bebas bermain dimanapun. Roberto De Zerbi kerahkan segala cara demi antar Brighton bermain di zona Eropa musim depan. De Zerbi sedang dilanda pusing 7 keliling mengingat skuadnya sedang dilanda badai cedera.
Namun pelatih berusia 43 tahun ini mengatakan bahwa prospek Brighton untuk lolos ke babak kualifikasi zona Eropa juga dianggap sama belum lama ini dan percaya bahwa satu-satunya kegagalan yang sebenarnya adalah tidak menetapkan tujuan yang tinggi. Lionel Messi seharusnya tak perlu minta maaf kepada PSG. Reaksi permohonan maaf Lionel Messi pun memicu respon dari berbagai pihak, tak terkecuali ex-rekan setim di skuad Argentina, Carlos Tevez. Menurut Tevez, seharusnya dia tidak perlu meminta maaf mengingat reputasi dan prestasi pribadinya lebih tinggi dari Paris Saint-Germain. Sebaliknya, ia menilai pihak PSG malah yang harus berterima kasih karena kehadiran sang legenda Barcelona dapat mengangkat pamor klub secara global. Tak sependapat dengan Presiden Barcelona, Xavi tolak kedatangan kompatriot Cristiano Ronaldo. Xavi ingin mendatangkan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi untuk menjadi pemain anyar Barcelona. Akan tetapi Laporta lebih memilih untuk mengincar gelandang Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves. Laporta menginginkan kompatriot Cristiano Ronaldo di timnas Portugal tersebut untuk menjadi gelandang baru seiring kepergian Sergio Busquets pada akhir musim ini. Namun Xavi Hernandez menilai bahwa Neves kurang begitu cocok dengan skema permainannya. Bayern Munich persilakan Jan Sommer cabut di musim panas 2023. Jan Sommer direkrut oleh Bayern Munich pada musim dingin 2023 yang lalu sebagai pengganti Manuel Neuer yang absen hingga akhir musim ini karena mengalami cedera patah kaki. Dalam kontrak tersebut ada perjanjian yang menyatakan bahwa Jan akan diizinkan untuk meninggalkan Bayern apabila Neuer sudah fit. Oleh sebab itu, kini masa depan Jan Sommer bersama Bayern Munich mulai dipertanyakan. Jan Sommer juga dilaporkan tidak akan keberatan jika memang harus meninggalkan Bayern. Thomas Frank, harga Ivan Toney lebih mahal dari Declan Rice. Manajer Brentford Thomas Frank mengklaim bahwa penyerang andalannya Ivan Toney memiliki nilai transfer yang lebih mahal dibandingkan dengan gelandang West Ham United Declan Rice. Toney menjalani musim yang luar biasa bersama Brentford dengan mencetak 20 gol di liga dalam 33 penampilan. Penampilannya telah mengkaitkannya dengan potensi kepindahan ke klub-klub besar. Saya pikir Declan Rice adalah pemain yang fantastis, tetapi pencetak gol biasanya lebih mahal. Saya menyukai Ivan dan saya pikir apa yang telah ia raih di sini sangat luar biasa, ujar Frank. Erik ten Hag, target utama MU sudah nyatakan siap bergabung. Manchester United tidak mampu bersaing untuk memperebutkan gelar juara Premier League selama 10 tahun terakhir. Namun mereka telah mengalami peningkatan performa di bawah arahan Erik ten Hag sejak mengambil alih posisi manajer tim pada musim panas lalu. Untuk meningkatkan performa skuad saat ini, The Red Devils dikabarkan telah bekerja untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas tahun ini dan ten Hag mengklaim bahwa target utama mereka telah siap dan bersedia untuk pindah ke Old Trafford. Carlos Tevez terkesan dengan karir Alejandro Garnacho di Manchester United. Alejandro Garnacho telah menikmati musim yang gemilang di Old Trafford setelah tampil sebagai pemain penting di tim arahan Erik ten Hag. Ia telah mencetak 4 gol dan menyumbangkan 5 assist dalam 29 pertandingan di seluruh kompetisi. Carlos Tevez memuji rekan senegaranya tersebut atas cara dia beradaptasi dengan budaya Inggris dan kontribusinya di atas lapangan. Ia juga mengingatkan Garnacho harus menjadi pemain yang lebih baik untuk bermain di tim seperti Manchester United. Pep Guardiola kembali keluhkan jadwal Manchester City. Manchester City bermain imbang 1-1 dengan Real Madrid di leg pertama babak semifinal Liga Champions pada tengah pekan ini dan harus menghadapi Everton akhir pekan ini pada momen krusial yang dapat memberikan dampak besar dalam perebutan gelar juara Premier League. Kurangnya waktu persiapan membuat Pep Guardiola kesal. Sang manajer mengeluhkan jadwal yang terlalu padat. Kami tidak memiliki banyak waktu setelah laga kontra Madrid karena kami bermain pada hari Minggu. Terima kasih banyak, ujar Guardiola.
Fabio Cannavaro prediksi Real Madrid lolos ke final Liga Champions. Real Madrid dan Manchester City bermain imbang 1-1 di leg pertama semifinal Liga Champions. Artinya kedua tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke laga pamungkas. Banyak yang mengunggulkan Manchester City untuk bisa lolos ke babak berikutnya karena Madrid belum pernah meraih kemenangan di Etihad. Namun, Fabio Cannavaro tidak setuju karena ia merasa Los Blancos lebih diunggulkan dengan skor yang sama secara agregat. Real Madrid adalah tim favorit untuk lolos ke final dengan skor imbang 1-1, ujar Cannavaro. Lewandowski puas dengan performanya bersama Barcelona. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski membahas mengenai performanya di musim perdana. Penyerang berkebangsaan Polandia itu sejauh ini cukup puas. Sebagaimana diketahui, Lewandowski sudah menyumbangkan 29 gol dan mencatatkan 7 assist dari 41 pertandingan yang dimainkan pada musim ini. Pemain yang direkrut dari Bayern Munich tersebut sangat senang karena berpeluang untuk membawa Barcelona meraih gelar juara La Liga Spanyol. Pada saat ini, tim besutan Xavi Hernandez itu memuncaki klasemen La Liga Spanyol dan semakin dekat angkat trofi. Arrigo Sacchi, Inter Milan tampil sangat baik di semua lini. Mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi menilai Inter Milan tampil sangat baik dan sangat pantas untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sacchi menganalisis pertandingan tersebut. Menurutnya Rossoneri terlalu gugup, terutama di awal babak pertama. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk menampilkan performa yang baik jika kondisinya seperti ini? Inter bergerak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Inter Milan pantas meraih kesuksesan. Mereka menunjukkan bahwa mereka menguasai bola, baik secara fisik maupun mental, ujar Sacchi. Massimiliano Allegri masih optimistis Juventus lolos ke final Liga Eropa. Pelatih Massimiliano Allegri masih percaya diri Juventus mampu mengamankan tiket lolos ke final Liga Eropa meskipun gagal menang di kandang kontra Sevilla. Laga leg kedua akan dimainkan di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Jadi Sevilla diharapkan bermain lebih terbuka di sini dan Allegri mengutarakan harapannya. Sevilla bertahan dengan baik, sangat agresif dan para penyerang mereka berlari seperti orang gila ketika menekan. Kami tahu bahwa kami bisa memberikan dampak ketika ada celah yang terbuka di leg kedua. Kami ingin mencapai final, kata Allegri. Pesan buat Lionel Messi, jangan takut disebut mata duitan. Rumor kepindahan Lionel Messi dari Paris Saint-Germain ke Arab Saudi semakin memanas pada pekan ini dan telah membuat ayah dari pemain berusia 35 tahun tersebut, Jorge, menyangkal bahwa anaknya telah mengambil keputusan. Namun pakar sepak bola asal Prancis, Ludovic Obraniak, menilai bahwa melanjutkan karirnya di luar Eropa bukanlah sebuah ide yang buruk. Saya tidak akan mengkritik pilihannya karena saya sendiri akan membuat pilihan berdasarkan faktor finansial di akhir karir saya, ujar Obraniak. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!